Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita lebih lanjut belajar dari firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di sore hari ini kami boleh belajar Tuhan dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah masuk di episode yang ke-28. Pada episode ini nantinya kita akan masuk dalam tema belajar menerima teguran dan hukuman. Mula pertama, seperti biasa, kita akan kembali mengingat skema kemah suci atau tabernakel yang secara garis besar ada 3 bagian, yaitu halaman, ruang kudus atau ruang suci, dan ruang maha suci. Di halaman ini dibatasi, ya, kalau mau masuk ke dalam ini ada pintu gerbang. Jadi orang dari luar halaman melalui pintu gerbang dia masuk ke dalam halaman tabernakel. Di halaman ini ada mezbah korban bakaran. Kalau tadi di pintu gerbang itu berbicara tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai awal mula kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian di mezbah korban bakaran ini berbicara tentang korban. Ya, bagi kita sebagai orang Kristen, korban Kristus itulah yang menebus dosa kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam kolam pembasuhan, masih di halaman. Bagi kita sekarang ini merupakan satu sakramen, yaitu baptisan air. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti bahwa kita ditebus oleh darahnya, dijadikan milik kepunyaannya sendiri. Kemudian kita masuk dalam baptisan air, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Menjadi manusia yang mau terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar penciptanya atau khaliknya. Kemudian ketika kita akan masuk di ruang kudus, di sini ada pintu kemah. Pintu kemah, kalau dalam pengertian kita sekarang adalah bagaimana kita perlu untuk mengalami satu baptisan Roh Kudus, pengalaman baptisan Roh Kudus yang terus dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita dapat dikatakan terus berada di dalam ruang suci ini, berada dalam satu kehidupan yang terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada 3 alat di ruang suci ini, yaitu meja roti atau meja roti sajian. Ini berbicara tentang kehidupan yang terus diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka lambang roti ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memerlukan roti untuk hidup. Demikian juga kita manusia rohaninya juga memerlukan firman untuk hidup. Pelita emas atau kandil melambangkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya terus dikatakan memiliki satu kehidupan yang memancarkan terang. Jadi bukan kehidupan yang dipadamkan apinya, tetapi yang terus menyala. Ya, api yang terus menyala ini. Nah, ini hanya dapat kita lakukan ketika Roh Kudus ini memimpin kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Dan kemudian mezbah dupa atau mezbah emas berbicara tentang kehidupan doa dan penyembahan. Jadi ini yang terus-menerus naik ke hadirat Tuhan. Maka kalau diibaratkan seperti tubuh, ya, bahwa mezbah dupa atau kehidupan doa dan penyembahan ini seperti leher yang menghubungkan antara kepala dan tubuh. Kita pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubungan dengan Tuhan, yaitu lewat doa dan penyembahan, bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam situasi apapun, dikatakan kita mau untuk hidup dalam satu suasana doa. Pintu tirai atau tabir ini berbicara tentang kematian daging.
ya, kematian ego saat pintu ini ada di bait suci waktu itu ketika Yesus tersalib, ketika Yesus kemudian mengatakan Eli Eli lama sabachthani, kemudian dia meregang nyawa, dia mati, kemudian pintu tirai di bait suci terbelah menjadi dua, yang mengartikan kedagingan kita, kemanusiaan kita, segala hal yang menjadi pengikat kita itu bisa dilepaskan hanya oleh korban Kristus. Dan selain itu, sobeknya pintu tirai itu juga memungkinkan kita untuk datang ke hadirat Tuhan, hadirat Bapa di surga. Peti perjanjian atau tabut hukum Allah menunjukkan satu persekutuan yang intim, ya. Ini kemuliaan Allah yang luar biasa, yang memungkinkan kita dapat berhubungan dengan Bapa di surga itu hanya oleh korban Kristus. Maka seperti yang saya katakan, tabernakel ini secara umum adalah gambaran karya Kristus bagi orang percaya. Kita dapat layak masuk, ya, kita dapat layak menghampiri tahta kasih karunia hanya oleh korban Kristus, bukan karena kesucian kita, kebenaran kita, kemampuan dan kehebatan kita, bukan, tetapi hanya oleh anugerah di dalam karya Kristus. Itu Bapak Ibu saudara sekalian, dan minggu lalu kita, atau hari Rabu yang lalu kita belajar bahwa kasih Kristus memampukan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kasih Kristus ini kalau seperti kita pelajari dalam Rabu-Rabu yang kemarin, bahwa dua loh batu itu menunjukkan bagaimana kasih Tuhan dan kasih kepada sesama itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, inti seluruh hukum Taurat ini yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 36 sampai 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ini tidak bisa dipisahkan dua-duanya, Bapak Ibu saudara sekalian, dan ini dikatakan sebagai inti seluruh hukum Taurat. Mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama manusia. Siapakah sesama kita manusia? Ini yang dipertanyakan di Lukas 10 ayat 29b. Ketika ada ahli Taurat mempertanyakan ini, maka Tuhan Yesus memberikan contoh tentang seorang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini sebenarnya dikucilkan dari kehidupan orang Yahudi karena orang Samaria dianggap orang campuran darahnya, bukan orang Israel sejati, bukan darah Yahudi asli, tapi sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Ketika ada orang Israel atau Yahudi yang dipukuli, jatuh di pinggir jalan, ada imam lewat, ada orang Lewi lewat, tapi mereka lewat begitu saja. Mereka melihat, mereka mungkin kasihan, tetapi mungkin karena mereka ada tugas, atau mereka sudah berpakaian rapi, sudah siap pelayanan, maka mereka meninggalkan orang yang jatuh di pinggir jalan tersebut. Tetapi ketika seorang Samaria lewat, dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia menolong orang yang kesusahan tadi. Dia tidak mengabaikan apa yang nantinya dikatakan orang Israel kepada dirinya. Dia tidak mengabaikan mungkin pengucilan orang-orang Yahudi yang pernah dialami oleh dirinya, tetapi dia didorong oleh hati yang tergerak oleh belas kasihan sehingga dia menolong orang ini. Maka Tuhan katakan, siapakah sesamaku manusia? Salah satu contohnya adalah orang yang menolong tadi, orang Samaria yang murah hati. Mengasihi Tuhan tidak membuat kita menjadi pribadi yang eksklusif dan menganggap yang lain lebih rendah. Seperti tadi ya, ada contoh ahli Taurat, para imam, orang Lewi, yang lewat begitu saja. Mungkin karena dia merasa eksklusif, merasa yang lain ya sudahlah, beda dengan saya, tidak perlu ditolong, saya repot, ya yang lain mungkin bisa menolong. Nah, mengasihi Tuhan tidak membuat kita menjadi pribadi yang eksklusif dan menganggap yang lain lebih rendah. Mengasihi Tuhan semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia biasa sama seperti sesama kita. Ini poinnya. Jangan sampai karena kita mengasihi Tuhan, kita menganggap diri kita setia beribadah, kita anggap orang lain itu lebih rendah dari kita.
Nah, tapi justru dikatakan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa, sama seperti sesama kita. Belajar menerima teguran dan hukuman. Ini yang menjadi tema kita, judul khotbah di Belajar Bareng Tabernakel episode 28. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita kembali kepada kisah patung anak lembu emas, waktu itu kemarin kita belajar fokus kepada loh batu yang diperbaharui. Ya, setelah peristiwa patung anak lembu emas, dikatakan Musa eh, dia melempar dua loh batu yang diterima di Gunung Sinai sehingga pecah dan kemudian diminta oleh Tuhan membuat lagi dua loh batu yang sama. Dua loh batu itu dikatakan berbicara tentang bagaimana perintah hukum Taurat untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang kita pelajari di hari-hari yang lalu, di Rabu yang kemarin. Dan saat ini masih dalam rangkaian peristiwa patung anak lembu emas, Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar untuk menerima teguran dan hukuman. Hukuman setelah peristiwa patung anak lembu emas dapat kita lihat di Keluaran pasal 32, mulai dari ayat yang ke-19. Keluaran pasal 32, mulai dari ayat yang ke-19, akan saya bacakan. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat kepada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tapi sekarang tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian,
konsekuensi dari perbuatan bangsa Israel, bagaimana mereka harus menanggung akibat, ya, menanggung akibat yang cukup fatal. Ya, ada hukuman setelah peristiwa patung anak lembu emas itu. Kita melihat Musa melemparkan 2 loh batu yang diterimanya dari Tuhan. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya kita melihat tadi bagaimana bangsa Israel diminta untuk minum air bercampur gilingan emas, ya. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kalau air dicampur kopi mungkin enak, ya, air campur teh enak, air dicampur susu enak. Tapi ini disuruh minum air bercampur gilingan emas. Jadi patungnya dihancurkan, ditumbuk sampai halus, digiling, kemudian dicampurkan, ditaburkan ke minuman orang Israel. Artinya bagaimana Musa ingin orang Israel itu merasakan kalau kehidupan yang bercampur antara Tuhan atau air yang dari Tuhan, kesegaran yang dari Tuhan dicampur dengan hal-hal yang duniawi, itu tidak mengenakkan. Tidak bisa kita campur Tuhan, percaya pada Tuhan dengan percaya yang lain. Tidak bisa kita beriman pada Tuhan, tapi di sisi lain beriman kepada yang lain. Maka bangsa Israel dikatakan diminta minum air bercampur gilingan emas. Selain tidak enak, tentu berbahaya bagi kesehatan. Ya, yang kedua, harus ada pembunuhan, ya, harus ada yang korban, ada kematian. Ya, ketika Bani Lewi diperintahkan untuk membunuh saudara-saudaranya, mereka melakukan itu dan terjadilah bagaimana banyak korban pada hari itu. Mereka harus dibunuh, ya, orang-orang Israel itu dibunuh oleh saudara mereka sendiri. Nah, kita melihat kemudian yang ketiga, mereka kena tulah. Ini seizin Tuhan, ya. Di ayat yang terakhir tadi dikatakan demikianlah Tuhan menulahi, ya. Di Kejadian 32-35 tadi, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali tulah-tulah yang pada akhirnya di padang gurun harus dialami oleh bangsa Israel. Mereka harus mengalami bagaimana ada sampar, bagaimana ada kemudian tiba-tiba ular terdung, dan lain sebagainya. Ya, sehingga pada akhirnya yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian hanya 2 orang, yaitu Musa dan juga Kaleb. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, jadi sebanyak orang itu yang telah keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk. Ya, kita melihat dampak hukuman, ya, dari perbuatan orang Israel menyembah patung anak lembu emas ini sangat fatal, dahsyat, ya. Minum air bercampur emas, dibunuh oleh saudara sendiri, dan kena tulah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar bagaimana inilah konsekuensi ketika bangsa Israel melanggar firman Tuhan. Setelah itu ada teguran. Setelah ada hukuman, ada teguran atau peringatan. Setelah peristiwa anak lembu emas, kita melihat di Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33, mulai dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kita lihat ada teguran, ancaman, ya, bahasanya di Alkitab ini dari Tuhan, bahwa dia tidak akan, bukan dia sendiri yang berjalan di tengah-tengah mereka, tetapi akan ada malaikatnya yang memimpin. Ya, karena apa? Dikatakan karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Sebab dikatakan aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali juga dalam kehidupan kita ada teguran-teguran dari Tuhan lewat firman-Nya. Bagaimana supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan dalam hidup ini. Jika kita berbuat salah,
tentu ada teguran. Ketika kita berbuat yang tidak sesuai firman Tuhan, tentu ada teguran. Entah itu baik dari hamba Tuhan, dari firman Tuhan, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan anak kita pun mungkin bisa menegur kita kalau kita salah. Nah, ini ada hukuman tadi, kemudian juga ada teguran. Dan kalau kita lihat juga di yang pasal 34 ada perintah. Perintah setelah peristiwa patung anak lembu emas. Ya, kita lihat di Keluaran pasal yang ke-34, Keluaran pasal 34, ya, di ayat yang ke-6 mulai, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, depan Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegap tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Ini kita melihat ada pembukaan ya, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang pengasih, penyayang, tetapi dia juga tidak mentolerir dosa. Nah, maka dikatakan ada perintah di ayat yang ke-11. Tetapi engkau berpeganglah kepada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka harus kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ya, tentang penyembahan, jangan ada Allah lain. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, sebab Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dikatakan lagi, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Masih tentang penyembahan, jangan ada Allah lain. Kemudian apa? Apabila engkau mengambil anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ya, tentang penyembahan, hati-hati juga dikatakan ketika memilihkan pasangan hidup, ketika kita dikatakan berpikir tentang siapa jodoh anak kita nanti dan lain-lain, dikatakan lihatlah bukan hanya orangnya, tetapi bagaimana siapa yang dia sembah. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin carilah yang seimbang, seiman dan seimbang, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang punya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba, jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, berbicara tentang korban, persembahan, berbicara tentang hari-hari, ya, ada peraturannya. Skala yang pertama dikatakan persembahkan untuk Tuhan. Kemudian 6 harilah engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari-hari perhentian juga. Artinya kerja juga perlu memperhatikan kesehatan, memperhatikan istirahat,
bagi tubuh kita dan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita bekerja tapi tidak ada perhentian. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Jadi dalam 3 kali setahun, orang-orang khusus laki-laki waktu itu dikatakan menghadap Tuhan. Ya, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu dan tidak seorang pun akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Peraturan waktu itu ya. Janganlah kau darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada korban dari sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Kemudian apa? Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Jadi ini tentang mempersembahkan yang terbaik. Ya, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, itulah dikatakan persembahkan yang terbaik. Setelah itu dikatakan di ayat selanjutnya, Tuhan memerintahkan Musa menuliskan segala firman itu. Kemudian apa? Musa ada bersama dengan Tuhan di Gunung Sinai kembali 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setelah peristiwa itu Tuhan memberikan hukuman, peringatan atau teguran, kemudian ada perintah. Ya, ada konsekuensi atau akibat dari setiap dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada konsekuensinya, dan itu tidak bisa dihindari. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Tentu kita tidak bisa lepas, dikatakan setiap manusia itu berdosa. Kita dalam pikiran, angan-angan, perbuatan, perkataan, semua bisa berdosa, semua bisa melanggar firman Tuhan. Apakah upah dosa itu dikatakan di Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut, itu sudah jelas. Nah, maka hanya di dalam Yesus, iman kepada Tuhan Yesus, kita mendapat pengampunan dosa. Ini juga kita baca di Roma 3 ayat 23 dan seterusnya. Bahwa hanya di dalam Kristus, hanya oleh korban Kristus kita mendapat penebusan, pengampunan dosa. Namun demikian, pengampunan yang kita terima tidak otomatis membuat kita bebas melakukan apa saja sekehendak hati kita. Ini yang jangan sampai kita lupa, bahwa kita sudah diampuni, diselamatkan. Jangan sampai kita merasa, wah otomatis saya bebas melakukan apa saja sekehendak hati saya. Tidak seperti itu. Ya, artinya bahwa ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ya, bahkan kita bisa berdosa, kita bisa melakukan pelanggaran dan ada konsekuensinya. Bukan artinya kita sudah ditebus Tuhan, kita lakukan dosa, ya sudah, tidak masalah, tetapi selalu ada konsekuensinya. Ya, lantas bagaimana ketika kita mendapat teguran, menerima perintah, teguran, hukuman Tuhan? Kuncinya adalah rendah hati. Sikap rendah hati ini yang penting. Ini yang patut kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita menerima teguran, perintah, bahkan hukuman dari Tuhan karena dosa pelanggaran. Rendah hati untuk menerima hukuman, perintah, dan peringatan itu adalah kunci. Rendah hati adalah kunci. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, dikatakan firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka, ayah yang ada dalam dunia ini, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini bagus sekali nasihat firman Tuhan. Ganjaran itu untuk anak-anak ya yang sah. Yang dikatakan kita sebagai anak Tuhan bukan anak-anak gampang. Dikatakan kita bisa menerima ganjaran. Ayat 8 tadi ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran atau hukuman yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, ayah kita yang secara biologis ya, ayah di dunia ini mendidik kita. Mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ya, maka penulis Ibrani katakan, mari dikatakan tiap-tiap ganjaran kita sadari memang tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada orang yang mungkin ketika kena ganjaran atau hukuman mereka menjadi goyah, mereka lemah, maka penulis Ibrani katakan kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Ya, mereka yang sedang mengalami fase mungkin mengalami teguran Tuhan, hukuman Tuhan, peringatan Tuhan, seringkali bisa lemah. Kita sebagai orang percaya, mari kuatkan bahwa semua itu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Semua itu memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, tidak lepas ya dari peringatan Tuhan, ganjaran Tuhan, bahkan hukuman Tuhan. Tapi bagaimana kita menyikapinya dikatakan rendah hati. Bukan melawan tetapi justru rendah hati, itu adalah kuncinya. Bahkan ketika kita pun mungkin mendapat teguran dari pemimpin kita, dari orang tua kita, dari orang yang mungkin lebih paham dari kita, berpengalaman, dan lain sebagainya, rendah hati itu kuncinya. Ya, tetap akan ada konsekuensi berupa teguran dan peringatan bahkan hukuman yang didasari kasih Tuhan kepada umat tebusannya. Jadi dasarnya bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena kasih Tuhan kepada umat tebusannya. Bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi karena Tuhan baik. Maka dia izinkan ada teguran, peringatan, ganjaran, dan lain sebagainya. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita hargai keanugerah keselamatan yang kita terima dengan belajar hidup dalam kebenaran dan bersikap rendah hati saat ditegur. Ini kita hargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus. Selain itu dikatakan kita belajar hidup dalam kebenaran. Oleh anugerah keselamatan itu kita dimampukan dengan kekuatan yang Roh Kudus, dari Roh Kudus, untuk hidup dalam kebenaran dan bersikap rendah hati saat ditegur. Saat salah, saat keliru, bisa ada teguran. Bagaimana sikap kita? Apakah kita rendah hati atau kita melawan? Ya, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Menolong kami untuk memiliki sikap rendah hati, sikap hati yang mau ditegur. Ya, bahkan ketika kami berbuat salah, kami mau untuk dikoreksi Tuhan oleh firman-Mu, oleh hamba-hamba-Mu, oleh setiap orang yang Engkau utus Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus menghargai kasih karunia-Mu, anugerah keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami, dengan mau untuk menjadi hamba-hamba kebenaran yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam tiap pergumulan apapun yang mereka sedang pergumulkan, Engkau yang menolong. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.